closing itu bagaimana? Nah, suatu saat ada penjual konveksi. Ada penjual konveksi, dia datang ke rumah saya, dia ngobrol, Pak, saya itu selama saya jualan konveksi, saya selalu jual, jadi jaket saya itu yang harga katakanlah 100.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Nah, anehnya selama saya jualan itu sudah 3 tahun, hanya laku jaket yang harganya 1 juta itu hanya 2 saja. Yang lakunya itu malah yang 100.000, 500.000. Terus dia tanya, kira-kira ada nggak Pak solusi buat saya? Saya sudah jualan nih, yang harganya 1 juta, yang harganya itu kok nggak pernah laku. Apa sih motivasinya atau caranya kiatnya? Nah, terus dia tanya pakai jaket itu, bisa tanya, jaket yang kamu pakai saat ini, itu harganya berapa? Itu jualan, iya jualan saya. Harganya berapa? Dia jawab harganya 200.000. Kenapa kamu nggak pakai 1 juta? Dia jawab berapa? Mana toh Pak, mau modal entek. Nah, biasanya kesalahannya seperti itu. Ketika jaket yang harga 1 juta dia pakai, terus nanti dia merasa rugi, dagangannya susut banyak, kan gitu. Nah, saya tanya balik, nah kamu kesini mau cari solusi atau mau debat gitu. Kalau mau cari solusi nggak usah banyak omong. Mulai besok pakailah jaket kamu yang harganya 1 juta. Nah, ketika setelah dia pakai jaketnya, terus masyarakat cocok, agak enak, dia merasa, oh iya, jaket harga 1 juta itu jahitannya bagus, dipakai juga tidak panas dan dingin. Oh berarti mindset dia ada harga, ada rupa. Nah, gitu. Semenjak mempunyai kesadaran seperti itu, apa yang terjadi? Yang terjadi jaketnya itu yang dijual lakunya itu 1 juta semua. Gitu. Nah, itu bisa diambil hikmahnya apa? Sebenarnya itu kita itu hanya berdasarkan kebiasaan. Ketika jenengan biasanya kerja apa jenengan? Pabrik, Mbak. Itu lainnya pabrik semua. Ini karyawanmu ini belum? Ora, itu Semarang, Rodeo. Kalau ini biasanya mohon maaf nih, kerja pabrik, terus lihat harga rumah. Harganya berapa? Paling murah di sini 200 juta, 300 juta. Perasaanmu apa? Melihat. Ayo jujur wae. Mahal. Nah, terus kira-kira saya bisa beli enggak? Itu ya. Nah, ketika Anda berpikir seperti itu, yang terjadi apa? Orang-orang yang datang ke jenengan, orang-orang yang datang mengambil jenengan sama persis seperti jenengan berpikirnya. Mahal, susah nih. Mbak, ini ditanya apa, jenengan juga nggak paham. Jadi nggak pede gitu. Nah, sebenarnya kan teman-teman itu faktor kebiasaan. Jadi Anda adalah apa yang diprasangkan orang-orang, Anda adalah apa yang difokuskan. Tuhan atau harapan tergantung prasangka Anda. Nah, ini yang saya maksud itu tadi. Sebenarnya ini ada kedudukan sebenarnya. Tapi saya tadi bilang dari Pak dosen, dia bilang kiat apa? Nah, sebenarnya itu jawabannya. Tapi ketika saya katakan mungkin nanti saya cukup aja ya, yang sedikit-sedikit. Karena kemarin saya itu mengajar PKH Kabupaten Semarang. Jadi dia jawab kayak gini, saya biasanya dibayar. Jadi murid saya itu 1 orang 5 juta. Nah, karena apa? Bedanya seperti ini. Kalau gratisan, kita sudah datang, sudah duduk, mana orangnya, gitu. Tapi kalau kita di Jogja, kita ada namanya EU, International University. Nah, ada EU, kelas EU, dia selama 6 bulan dari pemula-pula dia mentor. Nanti mentornya gantian dari properti, ada property tourism, ada packaging, ada macam-macam itu di EU. Itu Salatiga, Jogja, Solo, Jawa Timur. Dan kita persatuannya seluruh Indonesia. Nah, kita ngajarnya
ganti-ganti. Nah, biasanya berbayar. Nah, ketika berbayar, kita belum datang, orang sudah rapi semua. Sudah rapi, sudah duduk, dan itu yang membedakan. Nah, padahal apa yang saya omongkan di sini, harganya itu satu orang 5 juta, padahal sama. Tapi kenyataannya setelah dipraktek beda-beda. Karena apa? Ketika jenengan sini gratis, wah aku diomongin Pak Joko sini, kalau nggak ngamalkan ilmunya, saya nggak rugi apa-apa. Tapi kalau mahasiswa saya itu datangnya dari Surabaya, dari Bandung, dari Jakarta, dia datang itu sudah pakai pesawat, pakai kereta, nginep hotel, baru ketemu saya. Nah itu bedanya kayak gitu. Bedanya itu hanya merasa, ini merasa gratisan jadi tidak berarti. Yang kedua merasa bayar ketika nggak ngamalkan, itu yang memimpin mentalnya. Tuh, ya saya kelas pertengahan dengan saya. Nah saya juga sama seperti dulu. Saya memulai dunia marketing itu jadi sales officer, buku Intan Pariwara. Tuh, nah setelah itu jadi apa officer yang BRI. Malah jauh nih, kanca mau mirip. Apa kira-kira orang Jawa ini ramah banget gitu. Pertanyaannya ketika saya di sini, kebetulan ibu saya itu kan juragan beras. Juragan beras, kalau saya pegawai Samsat, dalam situ saya masih berkelumuran harta. Di sini saya itu kerjanya cuma apa? Berkelahi, bolos sekolah, nggak pernah kerja. Mulai kerja ini di sini. Nah, itu yang juga yang saya sampaikan. Kenapa? Karena saya tidak merasa butuh. Uang tinggal saya minta orang tua ada. Ngapain saya kerja? Kuliah, mulai dari apa namanya? Dari UKSB, mulai dari Stikubank, nggak lulus. Malah yang lulus ijazahnya itu Universitas Muhammadiyah Kupang. Tapi karyawan saya S2 UGM, UNES. Nah, saat ini saya ngambil S2 karena kemarin ada kontestan politis untuk menuju komisaris mandiri. Nah, saya masuk kuliah lagi yang kemarin itu. Nah jenengan kuliah, Pak dosen orang batasnya. Kalau saya nggak berangkat dikasih nilai C, yang rugi siapa? Apakah SEE Semarang apakah saya? Aku lah atau mangkat? Mangkat ngumpul ke tugas, mangkat. Yang butuh mereka karena buat branding. Ketika dia ngasih lulus saya dengan nilai C, tapi saya sudah menjadi direktur, juga jadi ketua yayasan, sudah pernah jadi ini, mosok lulusan SEE dengan nilai C langsung kerja, lulusan A jadi pengangguran. Dosanya pada beli di sini, rektornya pada beli di rumah, sehingga ada nilai bargaining. Ketika saya kasih lulusan yang terbaik, nah tuh Pak Joko tuh lulusan sini terbaik, sudah jadi ini, dia buat branding. Itu bedanya kayak gitu. Makanya dalam dunia itu sebuah itu hanya mau tidak mau itu harus seperti ini kerjaan yang mencerminkan Anda. Nih terus saya jadi dari BRI, terus pindah saya mulai dari perumahan PT Terusajaya ini di perikanan Nusa Tenggara Timur. Nah, kenapa? Nah yang gini ada di Ramenta. Tapi ketika saya jauh dari orang tua, dari teman, itu malah jadi. Kenapa? Karena setiap orang itu harus merasakan penderitaan, dan itu balance. Orang ngomongin enak terus, senang terus, pasti dia akan merasakan. Makanya ketika saya jauh di Kupang, itu malah saya karena bagus. Terus jadi unit manager itu menjadi khusus pimpinan cabang, terus PT Danamon Paraan, Temanggung Paraan, terus area Tambundi, Aceh Magelang, project manager PT Samudera Utama, direktur PT Berkat Bencana Makmur, dan ini punya Cina, gabungan dari konsumsi Cina. Nah PT Prasaja mulai ini ketua Lesus Aktivitas Yayasan dan ketua pembina kampus Larang. Ini sebenarnya materi yang sudah tahun lalu, 3 tahun yang lalu. Jadi ada yang jual selling skill. Nah, dari talent, produk, selling, skill. Ini kalau saya bacakan semua. Nah, ini sebenarnya tadi jam 2 saya set itu bagus. Pas
tahu materinya semua, apa kiat-kiatnya. Cuma nanti tak cuplik-cuplikan. Karena apa? Kemarin saya ngajar itu dari PKH. Itu ketika saya datang PKH yang sambutan pertama itu DPRD Rizka itu, terus sama ketua komisi C, terus kepala dinas sosial, saya disuruh misi, Pak Bupati telepon, kamu harus misi karena sudah terima uang mahar 100 juta. Bayar 100 juta suruh ngajar PKH. PKH itu pendamping keluarga harapan gitu. Terus setiap desa-desa itu ada semua. Gitu. Nah, pada saat itu saya minta waktu, biasa saya ngajar 2 hari. Nah, bayangkan itu materi segitu padatnya, kalau ngajar dalam waktu hanya 2 jam. Gitu. Nah, saya bilang, Bapak Ibu, nanti itu saya sampaikan materinya, karena ini sudah telat. Tapi ketika nanti Bapak Ibu mual-mual, berkeringat dingin, jangan salahkan saya. Misalkan panitia, saya nggak terima bayaran, semuanya tak kasih semua untuk kasih mie. Nah, ketika nanti ada mual-mual, jangan salahkan saya. Tuh, oke Pak. Nah, sampai saya mulai. Apa yang terjadi? Selama 1 jam itu pada muntah-muntah semua. Pada keringat dingin, pada mual. Nah itu yang saya maksud. Jadi sebenarnya itu kan materi saya itu kan mindset milioner. Jadi kita buka konstruksinya dalam pikiran jenengan dibuka, diresiki, terus dipadukan mindset milioner. Nah itulah yang dibutuhkan mental itu. Mental seorang yang itu. Jadi Anda kuliah itu hanya sebuah generasi topeng monyet. Kalau saya jelas, kamu tujuan kuliah apa? Nyari legalitas, hukum. Karena apa? Kemarin tujuan saya komisaris BUMN, komisaris Bank Mandiri, itu untuk pemeriksaan politik. Nah, jadi saya nggak butuh ijazah Pak. Jelas. Karena apa? Saya tahu generasi topeng monyet, Anda belajar gimana saling pergi ke pasar. Setelah punya ilmunya, analisa SWOT lah, terus macam-macam lah kayak gitu. Yang terjadi segmen pasarnya sudah tidak di pasar. Gitu. Tapi di mall kita ambil S2, gimana caranya saat ini pergi ke mall. Kita belajar nih berapa tahun. Setelah selesai, pangsa pasar bukan mall lagi, tapi di online. Nah, kita kejar lagi untuk cari belajar caranya gimana saking bisa membuka pasar online. Nah, yang ketemu malah pasar sekarang ini. Tahu nggak sekarang pasar itu ada di mana? Online dengan HP. Nah, di pasar online itu atau benar-benar. Jadi pasar yang saat ini kalau jangan tahu ada 2. Satu pasar yang kelihatan, pasar intangible dan tangible. Pasar yang tidak kelihatan. Kalau pasar yang kelihatan jelas di mall, di pasar dan segala macam. Yang tidak kelihatan itu di mana coba? Di otak-otak Anda. Jadi otak-otak Anda itu pasar saat ini. Tuh. Buat rebutan medsos. Makanya kemarin Rizka itu jangan percaya medsos itu ada kebenaran baru. Jadi percuma kalau di medsos orang kamu menjelaskan ini loh, selama ini susah. Oke, jadi makanya kita yang ngomong yang nggak berat-berat aja. Ini teknik sisi ini saya pengenalan perumahan. Nanti saya jelaskan sini. Oke. Nah, ini pengenalan product knowledge. Nah, ini pakai materi yang dahulu. Nanti nyambung sedikit-sedikit. Nah, ini kita jelaskan product knowledge dulu. Nah, ini ada proyek kita waris 3, wansal artefahil. Jadi ada waris 1, waris 2, waris 3. Nah, kalau ditanya jualan rumah, kalau nggak tahu ya juga percuma. Nah, bedanya rumah
kita ini sebenarnya bukan perumahan tapi real estate. Jadi perumahan itu ada dua, ada yang perumahan subsidi, ada yang kalau FLPP, ada komersil. Nah kita lihat komersil. Bedanya yang perumahan subsidi dan perumahan FLPP atau subsidi dengan komersil itu kalau FLPP atau subsidi itu yang di subsidi oleh pemerintah. Nah, jadi biasanya angsurannya 700.000. Nah, jadi kalau dihubungi mungkin kalau tahu udah copot semua itu dendanya, sennya, karena RKB-nya beda. Nah, kalau yang dibilang itu namanya real estate. Nah, sini terlengkap, besar, makanya sini nggak termurah, tapi terjangkau. Jalan lebar, selokan sini tertutup semua. Kan? Ada security 24 jam itu ya sini masuknya security 24 jam, CCTV di setiap titik nanti ada CCTV semua. Nah, green contohnya hijau, kawasan hijau. Nah, itu juga ada manajemen estate. Nah, manajemen estate inilah yang akan memanajemen seluruh hunian di sini. Jadi mulai sampah, keamanan itu di sini semua. Bayar keamanan sama seperti. Nah, WNG system ini maksudnya itu satu pintu. Nah, kalau rumah penduduk ini kan bisa lewat sini, kita punya semua. Jadi satu-satunya pintu hanya lewat ini. Satu-satunya pintu itu hanya ini, makanya ada namanya WNG system. Jadi satu pintu keluar masuknya pakai ini. Ada juga namanya one stop shopping. One stop shopping itu masal kayak ini nanti berbangun sih menjadi kayak Alfamart gitu, Indomaret. Jadi ketika ada orang beli di sini tinggal ketik aplikasi nanti diantar. Jojo, misalnya sabun, kuyang, beras, laundry di sini semua. Ada fase-fase. Nah, jadi setiap perumahan itu ada namanya fasos dan fasu. Jadi beli tanah itu nggak boleh dipakai untuk dijual semua, tapi harus ada untuk sarana prasarana. Jadi kalau untuk ranting ada namanya kolam renang ini. Kolam renang ini nanti bilang bu itu apa namanya ketika hari Minggu nggak perlu keluar, nggak perlu kita itu di dalam hunian pun ada pintunya, ada kolam renangnya. Ada sport area. Nah, sport areanya itu kayak lapangan badminton, untuk lari, jogging track. Ada kafe, ada ballroom, juga ada gedung sebelumnya. Ini untuk pengajian, rumah RT, yasinan itu semua di sini dan itu gratis.